Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya, Dadi Ramadan, dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Dan inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI mendorong penambahan alokasi anggaran di Kejaksaan Republik Indonesia untuk proses penegakan hukum progresif yang mengedepankan rasa keadilan dan hak asasi manusia. Ditemui usai rapat kerja dengan Wakapolri, Kejaksaan Agung, dan Menkumham di Gedung DPR RI Jakarta, anggota Komisi 3 DPR RI Muhammad Nasir Jamil mengatakan, tugas jaksa dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pembuktian di depan majelis hakim mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses penegakan hukum yang adil dan berwibawa. Lebih lanjut, Nasir menjelaskan alokasi anggaran yang diberikan Kementerian Keuangan kepada Kejaksaan harus mampu mengakomodir semua kebutuhan dan operasional jaksa di berbagai daerah di Indonesia, terutama di wilayah kepulauan dan perbatasan. Di Jaksa Agung, bahwa anggaran di Kejaksaan itu ternyata masih jauh dari harapan. Di masa penanganan COVID ini juga dikurangi. Dan tentu ini sedikit banyaknya akan mengganggu proses penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan. Nasir juga meminta kepolisian berperan aktif dalam menjaga stabilitas keamanan dan berupaya mencegah tindakan kriminal di tengah pandemi COVID-19 yang menyebabkan kegaduhan dan keresahan di lingkungan masyarakat. Bahwa selama pandemi COVID-19 ini, angka kriminalitas itu meningkat. Ya, bisa jadi karena mereka kehilangan pekerjaan. Harus diakui bahwa 99,9% barangkali ya, itu masyarakat Indonesia yang berada dalam posisi kelas bawah, kelas menengah ke bawah, itu mereka kehilangan pekerjaan. Ya, bahwa kita harus menugaskan polisi untuk menjaga stabilitas ini. Abdul Ajib dan Aang, TVR Parlemen, melaporkan. Memasuki musim kemarau, DPR mengingatkan untuk melakukan antisipasi puncak kemarau di sejumlah daerah dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan, terutama area rawan titik api untuk diberikan perhatian khusus. Ditemui di Gedung Nusantara, anggota Komisi 4 DPR RI Sulaiman Hamzah mengatakan, pengendalian karhutla bisa memanfaatkan infrastruktur pengawasan yang telah ada hingga ke tingkat bawah. Sementara itu, pencegahan kebakaran di lahan gambut, penataan ekosistem harus dilakukan secara konsisten. Sepanjang antisipasi yang dilakukan itu, kalau dipatuhi juga oleh masyarakat, insya Allah tidak akan terjadi. Karena dari tingkat korporasi memang sudah diantisipasi sedemikian rupa. Tinggal sekarang bagaimana masyarakatnya. Anggota Komisi 4 DPR RI Hermanto mengatakan selain faktor alam, karhutla terjadi akibat ulah jahil tangan manusia, baik yang disengaja maupun tidak. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak membakar hutan dalam membuka lahan baru, serta dampaknya untuk kesehatan. Untuk mencapai ke arah sana kan perlu ada suatu pengawasan yang berkesinambungan. Ya. Pemantauan yang berkesinambungan, pemantauan terhadap cuaca, iklim, dan kemudian juga perilaku masyarakat dan perilaku para pelaku yang bisa menimbulkan kebakaran hutan itu bisa diawasi secara efektif. Nah, kalau ini dilakukan oleh pemerintah, saya pikir kebakaran hutan itu bisa dihindari. Nah, tentunya kita berharap pada tahun ini tidak terjadi kebakaran. Dan Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Pimpinan DPR RI mengimbau Kementerian Keuangan mencari solusi terbaik terkait rencana moratorium atau penundaan rekrutmen CPNS dan lulusan Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN yang pasalnya dengan kebijakan yang baik tentunya dapat memberikan kepastian kepada lulusan STAN tersebut. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang ditemui di Gedung Nusantara 3 Senayan, Jakarta baru-baru ini mengatakan, di tengah pandemi COVID-19 ini tentunya sangat berimbas tidak hanya di Indonesia namun juga dunia. Sufmi Dasko berpendapat jika kita berbicara perekrutan CPNS tentunya juga ikut berimbas pada STAN. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan harus bisa mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan hal tersebut. Jadi memang pandemi ini bukan cuma hanya berimbas kepada Indonesia, tapi kepada semua banyak negara di dunia. Kalau kita bicara CPNS, jangankan kita bicara 2020, 2021 dan selanjutnya.
Untuk penerimaan CPNS 2019 juga itu prosesnya belum selesai. Nah, oleh karena itu memang khusus untuk STAN tadi, pemerintah kemudian perlu mencari solusi yang baik. Sufmi Dasko juga menjelaskan dengan kebijakan yang benar akan mampu memberikan solusi terbaik dalam pengelolaan ataupun perekrutan di STAN, sehingga menjadi lebih maksimal dan tepat. Sufmi Dasko juga menambahkan tentunya kemudian terhadap lulusan STAN tersebut dapat diputuskan dengan baik serta dengan memberikan solusi yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Agar kemudian apa yang akan terjadi terhadap lulusan STAN ini bisa diputuskan dengan baik begitu. Zikri dan Denus, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari Komisi 1 DPR RI mendorong penguatan LPP RRI. Selengkapnya setelah jeda berikut. Komisi 1 DPR RI mendorong penguatan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI dengan peningkatan anggaran, penambahan sumber daya manusia, dan perbaikan program-program. Anggota Komisi 1 DPR RI Rizky Aulia Rahmanata Kusuma menyatakan, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI merupakan salah satu lembaga penyiaran yang penting bagi pemerintah, terutama di tengah pandemi COVID-19 seperti ini. RRI sangat berperan dalam mendukung pembelajaran di rumah. Maka Rizky mendorong perkuatan lembaga RRI, salah satunya mendorong peningkatan anggaran untuk RRI. Yang saya dengar dari karyawan-karyawan di RRI, terlepas dari sulitnya masyarakat di daerah-daerah mendapatkan akses kepada informasi, banyak karyawan-karyawan ataupun jurnalis di RRI itu sendiri yang agak sedikit cemas dengan apa nasibnya RRI ke depan ini jika setelah adanya merger ataupun penyatuan dua lembaga itu tersebut. Anggota Komisi 1 DPR RI lainnya, Kresna Dewanata Prosah, menegaskan peran penting RRI dalam memberikan informasi kepada masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Kresna pun mendesak penambahan pegawai di daerah, terutama pegawai di bidang teknis. Dan kita berharap RRI juga memberikan sebuah pemberitaan yang baik dan benar, bukan berita-berita yang, mohon maaf, mungkin saat ini ada distorsi terkait pemberitaan dan lain-lain. Jadi RRI tetap menjadi salah satu media utama yang menjadi indikator bahwa berita itu benar atau tidak. Septia dan Ade, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 11 DPR RI mendorong evaluasi Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah atau PIP karena kewenangannya tumpang tindih dengan lembaga pengelola dana yang telah dibentuk oleh pemerintah. Ditemui di ruang rapat Komisi 11 DPR RI Gedung Nusantara 1 Senayan, Jakarta, anggota Komisi 11 DPR RI Heri Gunawan mengatakan selama ini Badan Layanan Umum PIP hanya bertugas menyalurkan dana untuk masyarakat melalui BUMN Bahana, Pegadaian, dan Permodalan Nasional Madani. Semestinya BLUPIP memiliki nasabah tersendiri. Untuk itu pemerintah perlu mengkoreksi banyaknya lembaga yang ada di Indonesia. Jika diperlukan efisiensi anggaran, maka pemerintah perlu mengkaji kembali keberadaan BLUPIP tersebut. Terkait dengan rencana pembentukan badan untuk investasi pemerintah juga seperti itu. Nah, ini tentunya menjadi sebuah pertanyaan, kenapa seperti ini? Apakah investor dari luar yang notabene tanda kutip memang banyak yang berminat masuk ke Indonesia, tetapi mungkin mereka tidak confident dengan lembaga yang ada. Anggota Komisi 11 DPR RI Mustafa berharap BLUPIP bisa memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Mustafa menilai kinerja BLUPIP sudah baik dan perlu dipertahankan agar dapat memberikan sumbangsih bagi perekonomian masyarakat. Pekerjaannya pun sudah terarah. Karena maka saya katakan captive. Nah, karena sudah terarah, kita semuanya pastikan bahwa tidak ada kegiatan ini yang rugi. Pesan saya secara tegas bahwa harus lebih banyak manfaat daripada madaratnya. Oki Zulindra dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan DPR RI mengapresiasi dan menyambut baik datangnya vaksin COVID-19 produksi Sinovac Biotech asal Tiongkok yang akan diuji coba di Indonesia. Ditemui di Gedung Nusantara 3 Senayan, Jakarta, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan vaksin COVID-19 yang akan diuji coba tersebut perlu dilakukan uji klinis secara tepat dan koordinasi yang baik juga harus dilakukan dalam proses uji klinis. Ia berharap uji coba vaksin dapat berjalan dengan baik dan cepat sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Kami mengapresiasi kalau memang itu kemudian vaksinnya sudah ada, tetapi kan mesti uji coba klinis di sini. Nah, saya lihat pemerintah, saya juga udah dengar kemarin, baik dari Kementerian Kesehatan maupun BUMN, itu sudah melakukan koordinasi dengan BPOM. Nah, sehingga mudah-mudahan uji klinis soal vaksin tersebut bisa berjalan dengan baik dan agak cepat. Sufmi Dasko Ahmad mengatakan jika vaksin tersebut cocok untuk karakteristik masyarakat Indonesia, tentunya akan sangat bermanfaat. Namun menurut Dasko, vaksin COVID-19 produksi Sinovac Biotech asal Tiongkok tersebut dalam tahap uji coba. Jika hasil uji klinis membuktikan vaksin tersebut cocok untuk masyarakat Indonesia, tentunya dapat dipergunakan oleh masyarakat Indonesia. Karena kalau itu memang cocok untuk situasi dan kondisi serta karakteristik di negara Indonesia, itu bisa sangat membantu saya rasa. Zikri dan Denus, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 10 DPR RI mendorong revisi Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional dengan membuka ruang bagi masuknya dua sistem hukum, yakni memperhatikan perangkat hukum negara dan perangkat hukum keolahragaan, dan revisi ini diperlukan untuk mendukung prestasi olahraga tanah air. Ditemui usai rapat dengan pakar olahraga, anggota Komisi 10 DPR RI Ferdiansyah menilai bahwa selama undang-undang ini berlaku sejak tahun 2005 banyak terjadi ketidaksinkronan dalam hal pelaksanaannya. Ferdiansyah menambahkan perlu penjelasan kedudukan posisi negara atau pemerintah dalam pengembangan prestasi olahraga nasional agar tidak terjadi tumpang tindih dan menimbulkan kerugian sebagaimana kasus pembekuan PSSI di tahun 2015. Permasalahan-permasalahan yang selama ini juga disoroti yaitu mengenai PSSI, kemudian dualisme kepengurusan, kemudian juga pembatasan secara tegas antara olahraga prestasi dan olahraga masyarakat. Nah, ini memang ada tuntutan dari masyarakat supaya itu dipertegas dalam sistem keolahragaan nasional. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI lainnya Yoyok Sukawi mengatakan, dalam revisi Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional diperlukan kejelasan mengenai status kelembagaan dalam tata kelola olahraga nasional, seperti halnya KONI maupun KOI. Butuh kejelasan fungsi tugas antara KONI, KOI, dan beberapa lembaga-lembaga yang dibentuk oleh pemerintah yang mengatur tentang keolahragaan nasional. Ya, ini kita detail satu persatu. Mario Hasiholan dan Temi, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Jadi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Panitia Kerja PJJ Komisi 10 DPR RI menilai masih banyak kendala dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran secara daring. Di antaranya terkait kemudahan akses dan ketersediaan jaringan internet di daerah-daerah pelosok. Ditemui saat pertemuan dengan Wali Kota Dedi Yon Supriyono dan Wakil Wali Kota Muhammad Jumadi beserta jajaran Forkompinda Kota Tegal di Pendopo Ki Gede Sebayu, kantor Wali Kota Tegal baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih mengatakan, metode pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selama masa pandemi COVID-19 ternyata masih banyak terkendala dalam pelaksanaannya. Di antaranya terkait kemudahan akses internet bagi para siswa, juga masih banyaknya daerah-daerah yang belum tercover jaringan internet. Belajar dari rumah itu ternyata banyak permasalahannya. Ada yang tidak punya gawe, nggak punya HP, nggak punya laptop, suruh PDK, nggak bisa.
Ada juga yang punya HP tapi tidak kompatibel, harus pakai Zoom, harus pakai Google Meet dan sebagainya, HP-nya gede-gede. Pemerintah telah menetapkan sejak tanggal 13 Juli 2020 daerah-daerah yang masuk zona hijau sudah diperbolehkan membuka sekolah tingkat SMA dan SMK dengan metode tatap muka langsung. Namun keputusan untuk membuka sekolah tersebut diserahkan kepada daerah masing-masing. Wali Kota Tegal, Dedi Yon Supriyono menyatakan pemerintah Kota Tegal memutuskan belum membuka sekolah karena orang tua masih khawatir penyebaran COVID-19 di sekolah. Orang tua itu khawatir ya, karena dianggap ketika nanti bersekolah di lingkungannya masih nggak aman. Ini anak sekolah itu dianggap nanti bisa menjadi karier ya. Sedangkan posisi di rumahnya atau orang tuanya wali murid ini tidak mungkin sehat semua ya. Dari Kota Tegal, Jawa Tengah, Syahroni, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 10 DPR RI Ferdiansyah menilai pengurangan anggaran di Kemenpora sudah tepat sesuai kemanfaatannya untuk tangani pandemi COVID-19. Ditemui saat rapat kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, anggota Komisi 10 DPR RI Ferdiansyah mengatakan sudah tepat anggaran Kementerian Pemuda Olahraga mengalami pemotongan 500 miliar rupiah lebih. Mengingat hampir seluruh kementerian dan lembaga mengalami pemotongan anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19. Tidak sekonyong-konyong menyatakan bahwa anggaran ini kurang, dasarnya apa? Justifikasinya apa? Ya kan? Tentu tidak serta-merta katakan anggaran itu ada yang dengan mitra kami saja, tapi juga anggaran-anggaran yang tersebar di seluruh kementerian yang ada. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali mengungkapkan sejatinya Kemenpora mendapatkan 1,738 triliun rupiah anggaran dari Kementerian Keuangan, namun mengalami perubahan postur dalam APBN tahun 2020 sesuai SK Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 189 tahun 2020 tentang perubahan atas rincian anggaran belanja pemerintah pusat sehingga pagu anggaran Kemenpora tahun 2020 menjadi 1,173 triliun rupiah. Dari pembahasan sudah 2 kali ya. Pembahasan pertama itu tanggal 24, kemudian pembahasan yang kedua tanggal 30. Nah, semuanya sudah oke, nggak ada masalah sih. Nah, yang penting kan kita menjelaskan untuk apa. Cuma memang proporsinya masih lebih besar olahraga, pemudanya masih kecil. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, anggota Badan Legislasi mendorong perencanaan tata ruang dibuat sejelas mungkin. Selain itu, kemudahan dalam mengajukan izin usaha juga menjadi prioritas dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Ditemui usai rapat panja rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, anggota Badan Legislasi DPR RI Firman Subagio mengatakan persoalan tata ruang sangat penting dan menjadi salah satu penentu kemajuan pembangunan nasional. Firman mengungkapkan tata ruang wilayah menjadi salah satu yang kerap menghambat investasi karena terdapat ketidakpastian dalam tata ruang wilayah baik tingkat daerah maupun tingkat pusat. Tata ruang daerah ini kemarin disampaikan yang selesai itu tingkat nasional itu baru sekitar kurang lebih 30%, artinya 7% itu belum terselesaikan. Oleh karena itu hambatan-hambatan terhadap iklim investasi di daerah itu karena tidak adanya kepastian tata ruang kita. Sehingga ini ada sinkronisasi. Anggota Badan Legislasi Andreas Edi Susetio memaparkan proses perizinan usaha dan pembangunan akan dipermudah sesuai dengan tingkat resiko yang dimiliki. Meski demikian, Andreas menegaskan faktor keseimbangan alam dan keadilan sosial tetap harus menjadi pertimbangan utama dalam meloloskan perizinan tersebut. Bahwa pemerintah menyederhanakan prosedur, kalau risikonya itu rendah, itu hanya perlu dengan pendaftaran. Kalau risikonya menengah, itu cukup dengan sertifikat, ya. Dan kalau risikonya tinggi, baru memperoleh izin. Nah, Nur Fuad dan Kristio, TVR Parlemen melaporkan. Dan pemirsa, demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Dede Ramadan beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.